Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-98 Rumah Sakit Mata Dr. Riyad. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah saudara sekalian, kita mulai aja karena waktu yang diberikan oleh panitia sangat terbatas. Hadirin sekalian, dalam webinar kali ini saya mengetengahkan judul Uji Batang Madok pada penderita heteroporia. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan heteroporia? Bagi rekan-rekan refractory optician, nah apa yang terkandung dalam kata heteroporia itu tentu saja tidak asing lagi. Tetapi saya akan mencoba mengingatkan bagi mereka yang lupa, apa sebenarnya yang dimaksud heteroporia. Jadi heteroporia itu adalah orang nyebut strabismus laten atau juling tersembunyi. Pertanyaannya adalah mengapa disebut sebagai juling tersembunyi? Mari kita lihat slide berikut ini. Yang dimaksud dengan juling tersembunyi itu adalah pada posisi pasif bola mata penderita heteroporia menyimpang ke suatu arah. Bisa ke arah atas, bisa ke arah bawah, ke kanan, ke kiri, sebagaimana yang Anda dapat lihat pada gambar yang atas itu. Ya, jadi matanya nampak juling gitu ya, matanya nampak juling. Itu kalau pada posisi pasif. Sedangkan yang dimaksud dengan posisi pasif itu adalah posisi di mana mata penderita tidak sedang mengamati satu objek. Misalnya, sedang melamun, sedang berpikir, sedang tidur, dan lain sebagainya. Tetapi ketika penderita kembali melihat satu objek atau dalam posisi aktif, matanya tidak nampak juling. Aneh nih ya, jadi pada awalnya juling, tapi ketika berbicara kepada kita atau dalam posisi aktif, misalnya sedang melihat satu objek, matanya tidak nampak juling. Hal itu terjadi karena adanya refleksi. Sekarang masalahnya, apa itu refleksi? Jadi yang dimaksud dengan refleksi adalah gerak refleks yang ditimbulkan oleh rangsangan otak untuk menyatukan sensasi penglihatan yang terpisah menjadi satu penglihatan binokler yang tunggal. Dengan memerintahkan beberapa otot ekstrinsik bola mata untuk berkontraksi. Hal itu dimaksudkan agar bayangan objek yang ada di masing-masing retina dapat jatuh pada titik koresponden yang sama. Ya, jadi setelah ada refleksi, matanya lurus dilihat tuh ya. Jadi tidak nampak juling. Tetapi apa akibat yang ditimbulkannya? Yaitu suatu keluhan yang disebut sebagai astenopia. Astenopia merupakan satu bentuk keluhan khusus mata heteroporia. Ya. Jadi rasa capek pada mata atau tidak nyaman pada mata. Kenapa? Sebagian dari otot-otot ekstrinsik bola mata akan selalu terus berkontraksi. Dia melihat suatu objek. Hadirin sekalian, untuk dapat melakukan uji batang madok dibutuhkan beberapa peralatan sebagaimana yang terlihat pada gambar sebelah kiri. Ya, ada set dan tangan scale ya. Kalau tidak ada tangan scale ya Anda boleh pakai flashlight biasa ya. Tapi yang idealnya mestinya pakai tangan scale. Pada set itu terdapat suatu komponen yang disebut sebagai batang madok. Ya, seperti lihat pada gambar tengah.
Pada hakikatnya batang madok itu merupakan himpunan batang-batang silinder dioptri tinggi, kemudian disusun membentuk suatu garis. Ya. Sekarang apa semua yang dimaksud dengan tangan scale itu? Kita lihat slide berikutnya. Jadi tangan scale atau skala tangan atau nama panjangannya adalah medok tangan scale merupakan skala estimasi untuk mengetahui besarnya penyimpangan sumbu penglihatan yang tersembunyi dan dinyatakan dalam satuan dioptri. Coba Anda perhatikan pada gambar tangan scale itu, jadi yang warna merah itu adalah bulb atau bola lampu, seperti ini seperti ini, ya, bola lampu seperti ini. Itu tengahnya. Tapi warnanya bukan merah, warnanya biasa putih, putih seperti ini ya, bukan merah ya, putih, cuma itu gambarnya di bukan merah. Jadi kemudian pada garis silang itu terdapat skala-skala. 1, 2, 3, 4 ya, yang horizontal itu, yang vertikal itu A, B, C, D gitu ya. Itu cuma tanda-tanda saja. Jadi itu tiap satu skala itu dihargai atau biasanya tiap satu skala itu dibuat untuk 3 prisma dioptri. Jadi kalau nanti penyimpangan sumbu penglihatannya di nomor 3 ya 9 prisma dioptri, kalau di huruf B ya 6 prisma dioptri, seperti itu. Iya, kita lihat slide berikutnya. Ini sekalian, bagaimana implementasi klinik dari uji batang madok ini? Jadi pasien duduk menghadap ke arah tangan scale pada jarak tertentu. Kenapa dikatakan jarak tertentu? Karena tangan scale ini ada yang dirancang untuk jarak 6 meter, 5 meter, 4 meter, 3 meter. Artinya untuk heteroporia jauh. Setelah itu pasang trail frame. Kemudian pasang batang madok. Boleh di mata kanan, boleh di mata kiri. Nah, kebetulan pada gambar ini dipasang di mata kiri. Jika hasil pemeriksaan sebelumnya ditemukan adanya kelainan refraksi, maka hasil koreksi terbaiknya juga disertakan, dipasangkan pada trail frame. Apa yang terjadi jika batang madok pada posisi horizontal, seperti nama-nama gambar, maka sensasi penglihatan muncul dari hasil penglihatan mata kiri di otak adalah merupakan garis cahaya vertikal dan warnanya merah karena batang madoknya berwarna merah. Sedangkan sensasi penglihatan yang muncul di otak dari hasil penglihatan mata kanannya berupa tangan scale. Ya. Biasanya yang dilakukan pada percobaan. Nah, berikutnya, batang madok diputar pada posisi vertikal. Apa yang terjadi ketika penderita diminta untuk melihat ke arah tangan scale, maka sensasi penglihatan yang muncul di otak dari hasil penglihatan mata kiri adalah sebuah garis cahaya horizontal dan warna merah karena batang madoknya berwarna merah. Tetapi bagaimana sensasi penglihatan yang muncul di otak dari hasil penglihatan mata kanannya adalah tangan scale. Jadi beda. Jadi kalau batang madoknya pada posisi vertikal, maka sensasi penglihatan yang muncul di otak adalah garis cahaya horizontal. Sebaliknya kalau batang madok pada posisi horizontal, maka sensasi penglihatan yang muncul di otak adalah garis cahaya vertikal. Selanjutnya, lihat slide berikut ini. Hadirin sekalian, mari sekarang kita memasuki sampel pertama tentang bagaimana melakukan uji batang madok itu. Jadi pada percobaan pertama ini, pasang batang madok pada posisi horizontal. Kemudian kita tanyakan pada teruji atau pasiennya yang saya teruji, dia itu garis cahaya vertikalnya ada di kanan lampu, kiri lampu, apa lampu? Ya, kemungkinan dia akan menjawab
pas lampu. Oke, sekarang untuk melakukan percobaan kedua, putar batang madok agar posisinya menjadi vertikal. Kemudian kita tanyakan kepada teruji atau pasien itu. Itu garis cahaya horizontalnya ada di atas lampu, di bawah lampu, atau pas lampu? Kemudian dia akan menjawab, pas lampu. Oke. Jadi, bila 2 kali percobaan ini, garis cahaya jatuh pada sumber cahaya atau lampu, maka yang kita hadapi ini adalah bukan penderita heteroporia. Karena dia memiliki mata ortoporia. Ya, jadi tidak perlu dilakukan treatment apa-apa. Ya. Sekarang kita coba memasuki sampel kedua. Hadirin sekalian, ini adalah sampel yang kedua. Bagaimana melakukan uji batang madok? Pada percobaan pertama, kita harus menanyakan pada teruji, di mana letak garis cahaya vertikal itu berada? Di kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Coba kita tanya, itu garis cahaya vertikalnya ada di kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Kemungkinan dia akan menjawab, di kanan lampu. Di nomor berapa? Nomor 3. Oke, sekarang dilakukan percobaan kedua dengan memutar batang madok ke arah vertikal. Itu garis cahaya horizontalnya ada di atas lampu, di bawah lampu, atau pas lampu? Kemungkinan dia akan menjawab, pas lampu. Jika memang terjadi demikian, maka yang sedang kita hadapi itu adalah penderita eksoporia. Ya. Jadi batang madoknya di mata kiri, kok garis cahayanya nampak di sebelah kanan. Itu artinya bahwa mata yang ada di balik batang madok itu jeling ke arah temporal. Jika Anda bermaksud mengoreksi dengan prisma, ya, maka kita berikan prisma 9 dioptri. Kenapa 9 dioptri? Karena garis cahaya vertikal berada di nomor 3. Ya. Prismanya ini boleh dipasang di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri, boleh. Bebas, up to you. Tapi ingat, prismanya harus diberikan prisma base in. Artinya, base prisma ini, basicnya, base prisma ini, yang ada tanda garis hitam itu, ditaruh di dekat hidung. Di sini, dekat hidung, ya. Itu namanya base in. Apa yang terjadi ketika di depan salah satu matanya dipasang prisma 9 dioptri, maka garis cahaya vertikal akan menggeser ke arah lampu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke sampel ketiga. Hadirin sekalian, ini merupakan sampel yang ketiga bagaimana melakukan uji batang madok. Ya. Pada percobaan pertama, batang madok itu pada posisi horizontal. Kemudian kita tanya sama teruji atau pasien, itu garis cahaya vertikalnya ada di kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Kemungkinan dia akan menjawab, di kiri lampu. Oke, di nomor berapa, Dek? Di nomor 3. Oke, sekarang kita putar batang madok untuk melakukan percobaan kedua. Agar batang madok pada posisi vertikal. Kemudian kita tanyakan sama teruji atau pasien, itu garis cahaya horizontalnya ada di atas lampu, tepat lampu, atau di bawah lampu? Kemungkinan dia akan menjawab tepat lampu. Oke. Jika memang terjadi demikian, maka berarti yang kita hadapi ini adalah seorang penderita esoporia. Kenapa disebut esoporia? Karena mata yang ada di balik batang hidung ini juling ke arah nasal. Jika Anda ingin mengoreksinya, maka pasang prisma 9 prisma dioptri. Kenapa 9? Karena garis cahaya merah
nampak berada di nomor 3, padahal satu skala 3, di nomor 3 dan di 9, ya. Tapi ingat, base-nya harus out. Boleh dipasang di mata kanan, boleh di mata kiri, boleh. Tapi base-nya harus out. Out itu artinya dekat telinga. Ya, dekat telinga itu dia darah canthus temporalis ini ya. Temporalis. Apa yang terjadi ketika salah satu matanya dipasang prisma 9 dioptri, maka yang terjadi garis cahaya merah itu, garis cahaya merah vertikal itu akan bergeser ke arah lampu. Seperti animasi berikut ini. Seperti itu ya. Sekarang kita memasuki sampel keempat tentang bagaimana melakukan uji batang magnet. Jadi pada percobaan pertama ini, kita tanya, itu garis cahaya vertikalnya itu ada di kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Kemungkinan dia akan menjawab pas lampu. Oke. Sekarang pada percobaan kedua, setelah memutar batang mado ke arah vertikal, Anda harus tanya, itu garis cahaya horizontalnya ada di atas lampu, pas lampu, atau di bawah lampu? Kemungkinan dia akan menjawab di atas lampu. Jika memang terjadi demikian, berarti yang sedang kita hadapi ini adalah penderita hipoporia. Loh, di atas kok disebut hipo ya? Kenapa disebut hipo? Karena mata yang ada di balik batang madok itu julingnya ke arah bawah. Jadi disebut hipoporia. Jika Anda ingin mengoreksinya dengan prisma, Anda berikan dia prisma 9 dioptri. Kenapa 9 dioptri? Karena garis cahaya merah ada di huruf C. Padahal satu skala itu 3 jadi 9. Ya. Ingat, base-nya tidak seperti exo atau tadi. Jadi ditaruh kanan atau kiri base-nya sama. Ini tidak. Khusus hipoporia ini atau nanti hiperporia. Jadi kalau prismanya mau ditaruh di depan batang madok, maka base-nya harus ingat, kalau prismanya ditaruh di depan batang madok, maka base-nya harus sebaliknya, jika prismanya ini ditaruh di trail frame yang tidak ada batang madoknya, base-nya harus down. Ya. Sekarang bagaimana jika di depan batang madok itu ditempatkan prisma 9 dioptri base up, ya, maka dari saya vertikal akan menggeser ke arah lampu. Jadi dia hiperborea 9 dioptri. Nah, sekarang kita masuki sampel yang kelima. Sampel yang kelima ini agak lain. Pada percobaan pertama, kita akan tanyakan di mana letak garis cahaya vertikal. Jadi itu garis cahaya vertikalnya ada di kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Pas lampu. Oke. Kemudian kita coba lagi pada percobaan kedua. Itu garis cahaya horizontalnya ada di atas lampu, tepat lampu, apa bawah lampu? Di bawah lampu. Oke. Di nomor berapa? Di huruf apa? B. Oke. Jadi artinya bahwa yang sedang kita hadapi ini adalah penderita hiperporia. Mengapa dikatakan hiper pada garisnya di bawah? Karena mata yang ada di balik batang madok itu julingnya ke arah A. Jika kita ingin mengoreksi dengan prisma, maka kita perlukan prisma 6 dioptri. Jika prisma itu akan ditaruh di depan batang madok, artinya di trail frame sebelah kiri, maka base-nya harus down. Tetapi kalau prismanya mau ditaruh di mata kanan, maka base-nya harus tidak boleh terbalik ini. Ini khusus untuk
hiper sama hipo ini memang khusus. Ya. Jadi kalau plasmanya mau ditaruh di mata kiri, depan batang madop, base-nya down. Tapi kalau plasmanya mau ditaruh di depan mata yang tidak ada batang madopnya, base-nya harus. Tetapi apa yang terjadi ketika di depan mata kirinya yang ada batang madopnya itu diletakkan plasma base down, maka garis cahaya horizontal akan bergeser ke arah lampu. Hari ini sekalian kita masuki sampel ke-6, ya. Bagaimana melakukan uji batang madop. Pada percobaan pertama ini perlu ditanyakan, Dek, itu garis cahaya vertikalnya ada di kanan lampu, kiri lampu, atau pas lampu? Oh, di sebelah kanan lampu. Oke, kemudian buat percobaan kedua. Artinya batang madep pada posisi vertikal. Dek, itu cahaya horizontalnya ada di atas lampu, tepat lampu apa di bawah lampu? Di bawah lampu. Jika dalam 2 kali percobaan garis cahaya itu tidak pernah menyentuh lampu, artinya bahwa yang sedang kita hadapi ini adalah penderita sikloporia. Nah, kata kuncinya, bila 2 kali percobaan garis cahaya tidak pernah menyentuh lampu, maka yang kita hadapi adalah penderita sikloporia. Jadi khusus untuk sikloporia ini, percobaan ini minimal harus dilakukan 4 kali. Ya. Tapi karena waktu yang diberikan oleh panitia sangat terbatas, maka untuk sikloporia ini dapat dibahas pada lain waktu. Hadirin sekalian, ada satu pepatah mengatakan bahwa tiada pesta yang tidak pernah usai. Maka dalam sesi saya ini, saya akhiri sampai di sini. Ya, jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.